Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan metode yang ada di data mining, yaitu metode random forest. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Ersa Budi Sutanto. Saya Aditya Firman Baktiar. Saya Margaret Duyanti. Saya Anissa Intan Setiani. Saya Putri Nurisnaini. Selamat menyaksikan. Bagian pertama, kita akan membahas konsep dan definisi. Random forest merupakan metode klasifikasi berbasis decision tree atau pohon keputusan. Konsep dasar dari decision tree ini adalah membentuk model berupa pohon atau tree yang didapat dari data training. Kemudian, model ini digunakan untuk mengklasifikasikan suatu objek yang baru. Pada random forest, kita menghasilkan banyak pohon yang dibentuk dari sampel-sampel training set. Kemudian, random forest merupakan sebuah metode ensemble. Metode ensemble merupakan cara untuk meningkatkan akurasi metode klasifikasi dengan cara mengkombinasikan metode klasifikasi. Pada metode random forest, training set akan disampel menggunakan metode random sampling with replacement atau biasa kita sebut sebagai bootstrap sampling. Proses ini disebut juga dengan istilah bagging. Pada bagging, bentuk antar pohon cenderung mirip, sehingga korelasi antar model cukup besar. Namun, pada random forest, kita berupaya untuk memperoleh pohon-pohon yang berbeda, sehingga meningkatkan kebebasan antar model yang dapat meningkatkan akurasi prediksi klasifikasi. Algoritma dasar dari random forest adalah sebagai berikut. Misalnya, kita memiliki sebuah data training yang terdiri dari n sampel dan m variabel. Dengan cara melakukan bootstrap sampling, kita mengambil sebuah sampel yang baru dan menghasilkan satu buah decision tree. Dengan cara yang sama, kita lakukan bootstrap sampling untuk menghasilkan sampel dan kemudian menghasilkan decision tree yang berbeda. Begitu seterusnya, kita lakukan bootstrap sampling sampai sampel ke K dan menghasilkan decision tree yang berbeda juga dengan sebelumnya. Keputusan dari setiap pohon-pohon yang ada tentunya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang berbeda atau tidak sepenuhnya sama semuanya. Misalnya pada sampel yang pertama, suatu objek diklasifikasikan sebagai warna merah, maksudnya warna putih, sedangkan di sampel yang kedua diklasifikasikan sebagai warna merah, dan yang sampel ketiga diklasifikasikan sebagai warna putih. Nah, keputusan klasifikasi akhir dilihat dari keputusan yang paling banyak terpilih dari pohon-pohon yang ada. Atau hal ini biasa dilihat sebagai semacam proses voting. Di sini ada 3 pohon yang terbentuk, jadi ada 2 pohon yang mengklasifikasikan objek tersebut sebagai warna putih dan hanya ada 1 pohon yang mengklasifikasikan objek tersebut sebagai warna merah. Karena yang paling banyak adalah warna putih, maka suatu objek tersebut pun keputusan akhirnya diklasifikasikan sebagai warna putih. Nah, seperti itu adalah algoritma dasar dari random forest. Nah, setelah dijelaskan mengenai konsep, definisi, dan algoritma dasar dari random forest, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ilustrasi pembentukan pohon keputusan pada random forest. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan dalam pembentukan pohon keputusan di random forest yaitu membuat bootstrap dataset. Nah, bayangkan kita memiliki original dataset sebagai berikut dengan 4 record misalnya. Nah, ini sebenarnya terlalu sedikit tapi nggak apa-apa untuk contoh aja. Dan dengan 4 atribut serta 1 label. Nah, di sini dataset ini mengenai keputusan seseorang apakah akan berangkat untuk bermain golf atau tidak. Nah, bagaimana cara membentuk bootstrap dataset dari original dataset ini? Nah, cara membentuk bootstrap dataset yang memiliki ukuran yang sama dengan original dataset yaitu dengan pengambilan sampel disertai pengembalian gitu. Jadi diambil satu persatu dengan pengembalian. Jadi misalnya pada pengambilan pertama terambil record nomor 2. Terus pada pengambilan kedua misalnya terambil record nomor 4, terus terambil nomor 3, kemudian terambil nomor 2. Nah, ini sudah terbentuk bootstrap dataset yang pertama. Terus setelah terbentuk bootstrap dataset ini kemudian
untuk membentuk pohon keputusan dari bootstrap dataset ini kita menggunakan subset dari atribut yang ada pada setiap tahapnya. Maksudnya di sini menggunakan subset dari atribut, yaitu menggunakan sebagian dari atribut ini pada setiap node-nya. Hanya mempertimbangkan sebagian dari atribut, bukan keseluruhannya. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya untuk node yang ini, kalau di decision tree yang biasa kita mempertimbangkan keempat atribut ini untuk mengisi node yang ini. Kita pertimbangkan keempatnya, sementara di random forest kita hanya akan mempertimbangkan sebagian. Nah, sebagian ini berapa? Sebagian ini biasanya yang digunakan adalah akar kuadrat dari jumlah atribut yang tersedia. Bisa dikurangi, bisa ditambah, nanti dilihat akurasinya yang terbaik yang mana. Di sini akar kuadrat dari atributnya itu ada 4, jadi akar kuadrat dari 4 itu 2. Jadi hanya akan dipertimbangkan 2 dari 4 ini pada setiap node ini, pada setiap percabangan ini hanya akan dipertimbangkan 2. Jadi 2 ini diambil secara acak. Misalnya di sini terambil Outlook dan Windy. Jadi misalkan diasumsikan yang Windy ini memiliki pemisahan yang lebih baik untuk memisahkan label yang play ini. Nah, jadi Windy ditaruh di node yang pertama. Nah, ketika cuacanya tidak berangin, maka keputusannya adalah bermain di sini, bermain. Dan ketika cuacanya berangin, di sini ada yang bermain, ada yang tidak. Jadi di sini nanti ada atribut lagi yang lain. Nah, atribut ini yang mana? Karena yang Windy udah dipakai, jadi tersisa 3 atribut. Nah, tiga atribut ini hanya akan dipertimbangkan 2 lagi, bukan keseluruhannya, hanya 2 lagi. Misalnya Outlook dan temperatur, atau Outlook dan humidity, atau temperatur dan humidity. Dipertimbangkan 2 yang mana yang terbaik, nanti ditaruh di sini, begitu seterusnya hingga terbentuk suatu pohon keputusan yang utuh. Terus kemudian setelah satu pohon keputusan terbentuk, kita mengulangi langkah pertama, yaitu membuat bootstrap dataset. Kemudian mengulangi langkah kedua, yaitu membuat pohon keputusan dari bootstrap dataset yang terbentuk dan menggunakan subset dari setiap atribut pada setiap node-nya. Nah, kita ulangi langkah pertama dan langkah kedua sehingga terbentuk banyak pohon keputusan dari bootstrap dataset yang kita ambil secara acak tadi. Jadi random forest ini merupakan algoritma yang cukup sederhana dan banyak digunakan, baik itu untuk klasifikasi maupun regresi. Berikut merupakan kelebihan dari random forest menurut Riemann. Yang pertama yaitu dapat menghasilkan error yang lebih rendah. Yang kedua, memberikan hasil yang bagus dalam klasifikasi. Karena dengan menggabungkan berbagai output dari individual decision tree, varians yang dapat menyebabkan kesalahan dalam decision tree akan berkurang. Melalui vote terbanyak, kita dapat menemukan output dari sebagian besar decision tree tersebut. Hal ini dapat mengurangi varians, sehingga model cenderung menghasilkan nilai yang tidak jauh berbeda dari nilai sebenarnya. Terus yang ketiga, random forest dapat mengatasi data training dalam jumlah yang sangat besar secara efisien. Lalu yang keempat yaitu random forest merupakan metode yang efektif untuk mengestimasi missing data. Misalnya, jika terdapat missing data pada suatu variabel, maka nilai tengah dari semua nilai pada variabel tersebut akan dihitung, lalu digunakan untuk mengganti semua missing data pada variabel tersebut. Atau jika variabelnya kategorik, maka penggantinya adalah nilai yang paling sering muncul. Terlepas dari kelebihan yang dijelaskan di bagian sebelumnya, random forest sendiri memiliki kekurangan dalam proses analisisnya, yaitu yang pertama, baik dalam klasifikasi tetapi tidak sebaik regresinya. Kita tahu bahwa tujuan utama dari random forest adalah memprediksi suatu kelas. Dibandingkan dengan regresi, hasil prediksi yang dihasilkan adalah suatu angka. Tipe output dalam regresi adalah data yang kontinus, sedangkan dalam klasifikasi dalam hal ini adalah metode random forest. Tipe output yang dihasilkan adalah data diskrit atau data kategorik. Selanjutnya model. Model yang dihasilkan dalam regresi adalah model yang cocok digunakan untuk memprediksi suatu angka. Sedangkan model dalam klasifikasi atau dalam random forest adalah batas dari keputusan untuk memprediksi suatu kelas.
Selanjutnya, matriks evaluasi. Matriks evaluasi dalam regresi yang digunakan adalah root mean square error atau RMSE yang digunakan untuk melihat perbedaan antara nilai prediksi dengan nilai yang diamati. Sedangkan dalam proses random forest, matriks evaluasi yang digunakan adalah akurasinya. Semakin tinggi akurasi, maka prediksi yang dihasilkan adalah semakin baik. Kekurangan kedua, memiliki sedikit kendali terhadap apa yang dilakukan model, sehingga interpretasi lebih sulit dan membutuhkan tuning model yang tepat. Sebagai contoh, kelinearan hubungan antara peubah prediktor dengan peubah respon seringkali menjadi kendala penggunaan metode regresi klasik. Hal yang relatif sama juga terjadi pada metode klasifikasi yang menggunakan model tertentu seperti regresi logistik dan diskriminan linear maupun kuadratik. Penambahan unsur tak linear dan upaya transformasi kadang-kadang ditempuh, namun tidak sepenuhnya berhasil. Kalaupun dapat dilakukan, sering menimbulkan kesulitan memberikan interpretasi. Penerapan pada random forest misalnya. Random forest sendiri terdiri dari beberapa pohon keputusan. Nah, apabila pohon keputusan tersebut kurang tepat dalam proses klasifikasinya, maka akan menimbulkan kesulitan dalam hal interpretasi. Pada contoh studi kasus kali ini, kami akan menggunakan diabetes dataset dari situs Kaggle. Dengan menggunakan diabetes dataset tersebut, kita ingin membandingkan hasil akurasi pengelompokan antara algoritma C45 atau C48 dengan random forest. Diabetes dataset ini memiliki 9 atribut dan 2000 instansi. Dari 9 atribut-atribut yang dijelaskan pada tabel tersebut, atribut outcome merupakan atribut klasifikasi yang akan digunakan sebagai target proses data mining yang akan digunakan dalam studi kasus kali ini. Sebelumnya, data di-download dan disimpan dalam bentuk CSV terlebih dahulu, lalu import ke software WK. Sebelumnya, studi kasus kali ini dilakukan dengan menggunakan mode pengujian cross-validation, yaitu pengklasifikasian dievaluasi dengan validasi silang menggunakan jumlah lipatan sebanyak K yang dimasukkan bebas di kotak text box. Jumlah lipatan tersebut berguna untuk membagi data latih atau training set dan data uji atau testing set. Dalam studi kasus kali ini, menggunakan jumlah lipatan 10 atau tenfold cross-validation, artinya data akan dibagi 10 bagian, di mana satu bagian merupakan data uji dan 9 bagian merupakan data latih. Terus seperti itu hingga 10 bagian tersebut pernah dijadikan data uji. Berikut merupakan visualisasi dari semua atribut. Pertama, dengan menggunakan metode algoritma C48 diperoleh hasil akurasi sebesar 94,5% dengan decision tree sebagai berikut. Selanjutnya, dengan menggunakan metode random forest diperoleh hasil pengklasifikasian dengan akurasi yang diperoleh sebesar 98,75%. Agar lebih mudah dari dua metode algoritma pengklasifikasian tersebut, kita bandingkan performa tiap model dari masing-masing algoritma classification. Performa dideteksi menggunakan akurasi, TP rate, FP rate, precision, recall, dan time building model. Yang pertama, berdasarkan hasil uji, dari sisi akurasi secara umum, random forest memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan algoritma C48. Yang kedua, dari sisi komparasi true positive rate, memperlihatkan bahwa random forest memiliki TPR yang lebih tinggi, sedangkan untuk nilai false positive rate memperlihatkan bahwa random forest memiliki FPR lebih rendah dibandingkan algoritma C48. Artinya, dengan menggunakan random forest yang bukan penderita diabetes tetapi dari mudah diprediksi menderita diabetes atau merupakan kesalahan tipe 1 berbanyak 1,2%. Dilihat dari nilai presisi, random forest lebih besar daripada algoritma C48. Artinya terdapat sebanyak 98,8% orang yang benar menderita diabetes dari yang
dari keseluruhan yang diprediksi menderita diabetes. Dari nilai recall, random forest memiliki nilai recall yang lebih tinggi. Artinya, terdapat 98% penderita yang diprediksi menderita diabetes dibandingkan keseluruhan penderita diabetes yang sebenarnya. Dan yang terakhir, yaitu time waiting model. Dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk membangun model, random forest memiliki waktu yang lebih lama dibandingkan algoritma J48. Dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam studi kasus kali ini, performa yang terbaik untuk mengklasifikasikan data diabetes dataset adalah random forest dengan kelemahan waktu yang diperlukan untuk membangun sebuah model lebih lama dibandingkan algoritma J48. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima Terima kasih. kasih. Bye.